Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan sekarang ini harga bensin naik, nggak cuma Pertamax stok sekarang, Pertalite Pertalite juga naik. Nah, dengan kenaikan harga tersebut ya, jadi naik lagi pamornya motor listrik. Kalau penulis penulis nggak ngitung dari berapa konsumsi bahan bakarnya ya, nggak ngitung dari berapa biaya ngecas baterainya ya. Biaya ngecas baterainya pun ya sebenarnya termasuk murah lah ya, murah itu kalau ngecas di rumah. Kalau pakai swap belum tentu. Lihat perhitungannya gimana dulu. Karena ya angka efisiensi yang diberikan itu biasanya konversinya 100% lah ya. Entah ngitungnya per kilometernya gimana ya metode swap itu ya, penulis masih nggak ngerti. Karena sering isinya kan cuma asumsi. Isinya cuma asumsi, bukan dari kilometer beneran. Masa ya kilometer di baterainya itu beneran. Jadi baterai kapasitasnya sekian Ah gitu, mbok pirasih. Wis pokoknya sekian Ah itu dikalkulasi sekian kilometer. Padahal belum tentu angkanya itu beneran kilometernya, karena kan baterai itu ada penurunan kemampuan juga. Penulis nggak tahu cara ngitungnya itu hitung-hitungan jujur atau enggak ya. Apa bener kalau pas sekali cas itu bener sekian kilometer, karena ya orang juga ngecasnya kan nggak selalu nunggu baterainya habis ya. Kalau misalnya baterai sekian persen penuh, apa ya dicas juga dihitung sesuai kilometernya, entahlah ya. Yang soal itu penulis masih betul-betul nggak ngerti. Yang jelas seandainya hitungannya pakai jujur-jujuran ya, misalnya baterai masih 50% kosong, kita ngambil yang full itu dianggap kita ngisi separuh ya, harus pakai jujuran-jujuran seperti itu, pakai jujur-jujuran seperti itu ya. Ya tetap kan kapasitas baterai nggak dijamin bisa sejauh itu, karena ada namanya penurunan kapasitas ya. Yang bahkan mobil Tesla pun menyebut ada penurunan. Kalau standarnya Tesla kan 80% ya, 80% harus ganti. Tapi kalau dikenyataan bisa aja penurunan 50% baru ganti. Nah kalau 50% ya otomatis biaya swappingnya bakal lebih mahal. Lebih mahal 2 kali lipat. Terus kalau ngecas di rumah yang repot adalah perhitungan apa jenenge KWH persennya gitu ya kalau nggak salah. Jadi charger itu ada efisiensinya juga. Charger itu kalau nggak salah yang bagus berapa persen, 85% ya. Ini bukan dari konversi listrik saja, tapi dari listrik menuju baterainya itu berapa persen juga penting diperhitungkan. Dan penulis juga menduga ya, kalau harga bahan bakar naik, PLN ya naik juga lah. Karena kan PLN itu mayoritas masih BBM, masih minyak.
Ya nggak mungkin kan nggak naik kalau harga BBM naik. Ya pasti naik juga lah harga listrik. Entah nanti jadi berapa. Wah, padahal listrik di rumah wis 800 ribuan sekarang. Wah, jauh banget dari beberapa tahun yang lalu yang cuma 200 ribuan ini. Padahal listrik di rumah penulis cuma 1300 watt. Tapi emang komputer ya. Komputer itu bebannya akeh. Terus anggap aja lah murah. Anggap aja lah berapa kali lah ya, berapa kali. Anggap aja 2 kali lebih murah lah. Biaya motor yang lain itu yang cukup banyak juga adalah ganti oli. Kalau ganti oli hitungannya ya jangan kayak penulis gini ya, yang ganti olinya bisa sampai tiap hari. Enggak lah ya, kita pakai asumsi motor sehat. Motor sehat nggak bisa juga ya, kita pakai rata-rata lah ya. Rata-rata orang ganti di antara 2000 sampai 1000, jadi anggap aja 1500 lah ya. Olinya apa? Orang-orang juga pede ya, harga olinya biasanya 60 ribuan ya. Gak gelem yang lebih murah dari itu. Itu dibanding motor listrik, kalau yang metode swap ya kira-kira antara 50% sampai 2 kali lebih mahal lah ya. Anggap kayak seperti itu, antara 50% sampai 2 kali lebih mahal. Mungkin kalau lihat itunya menarik. Masalahnya adalah partnya motor listrik itu mahal-mahal. Bro Aksan Arya ngomong kalau elektroniknya rusak biayanya ya sama kayak beli ya baru ya. Karena kan ya protolannya lebih mahal daripada yang utuhannya itu. Apalagi sekarang kalau nggak salah impor elektronik masih mahal, masih dianggap barang mewah, tinggi sekali tarifnya. Jadi ya itu mahal. Tapi yang jelas mahal adalah biaya baterai. Baterai kalau sekarang penulis pernah lihat harganya 7,5 juta. Ada juga yang 10 juta. Ini kalau kita nggak pakai metode swap ya. Kalau metode swap biaya baterai sudah ditanggung sama swapernya. Yang terutama membebani penulis itu ya harga baterai itu. Penulis jaraknya ke kantor 20 km. Tapi nggak mungkin penulis pakai yang bisa 50 km. Kenapa? Karena penulis nggak bisa ngecasnya di kantor. Ya keberatan toh, dari kantornya lapo ngecas motornya karyawan nih. Dan juga repot kan ya masang tempat chargernya, berarti harus ada tempat khusus yang menyediakan colokan listrik. Jadi yang memungkinkan adalah ngecasnya di rumah. Dan kalau ngecasnya di rumah, penulis nggak bisa beli yang jaraknya cuma 50 km. Gak iso. Karena apa? Ya nanti kalau baterainya sudah mulai soak gimana? Nanti bisa-bisa pulangnya nuntun. Kalau misalnya kapasitas sampai cuma tinggal 50%, lah ya gak nyampe oma. Jadi butuh yang baterainya 2. Kalau yang baterainya 2, iya. Nanti kalau pas butuh baterai 16 juta lah kan. Motor yang sedia 2 baterai juga harganya nggak murah.
mulai dari 25 juta. Kalau yang merek bagus malah di atas 30 juta, ada yang 35 juta. Itu padahal masih dapat satu baterai. Kalau butuh 2 baterai ya tinggal tambah 8, 38 juta. Itu baterai itu yang bikin mahal. Jadi kalau beli motor listrik itu baru bisa murah kalau ada tempat yang menyediakan tukar baterai. Jadi beli motor listriknya nggak bisa seenaknya, harus cari merek yang ada tempat baterai swapnya, penukaran baterainya. Dan kita juga harus lihat apa ada di sekitar kita tempat pengisian baterai tersebut, tempat tukar baterainya ada atau enggak. Kalau enggak ada, iya wassalam dah. Enggak mungkin kita beli yang bisa tukar baterai. Kita cuma bisa alternatif yang ngecasnya di rumah. Kalau ngecas di rumah siap-siap lah biaya tukar baterainya. Banyak ya motor listrik itu yang dijual karena baterainya sudah soak, karena nggak mampu beli baterainya kemahalan, dijual. Dan jualnya harganya amit-amit jatuhnya ya, bisa aja dijual 1 juta. Ya itu repotnya kalau motor listrik. Kalau ada kerusakan juga sulit, karena ya biasanya yang jualan tok, nggak sedia servis suku cadang macem-macem ya. Padahal kan ya yang misalnya namanya suspensi depan butuh ganti oli, suspensi belakang butuh diganti, ban juga bisa habis. Kalau sudah habis mau cari kemana? Kampas rem juga pasti bisa habis. Nah, beli kampas rem di mana? Motor kalau nggak ada tempat perawatannya ya susah. Jadi beli motor listrik nggak sama dengan beli TV ya. Kita harus ya cari ada tempat perawatannya atau enggak. Kalau nggak ada ya belakangannya yang repot. Mau nggak mau kita butuh supportnya, karena ban harus ganti, kampas rem harus ganti, motor juga perlu dirawat. Walau ya penulis nyarankan jangan sering servis, tapi kan ya kampas rem tetap butuh ganti kan. Penulis sudah berapa kali ini? Yang Next 2 ini sudah 2 kali. Jadi itu ya kendalanya ya. Kalau mau motor listrik kita harus yang bisa swap baterainya, kalau nggak pingin mahal di belakangan. Dan mungkin ada yang ngomong ya motor bensin biaya rawatnya mahal dan macam-macam. Tapi itu kan kalau beli baru. Kalau beli bekas ya lebih murah lah, lebih murah. Dan ya tetap aja nggak beda jauh lah dari motor sekarang, karena motor bekas juga sudah banyak yang injeksi. Misal kita beli motor bekas ya, cari yang murah-murah harga 4 juta. Walau nanti konsumsi bensinnya 30 km per liter, walau harus ganti bannya dulu, ganti akinya dulu, perbaiki lampu, benahin sepedo, ya masih tetap lebih murah lah dari harga motor listrik sampai sebulan setahun ya. Misal dihitung-hitung ya, biaya bensin macam-macam setahun itu 2 juta lah nggak baik. Ini hitungan mahal ya, hitungan perawatan 2 juta macam-macam. Motor listrik baru berapa?
sak murah-murah kendaraan listrik ya kayaknya masih belasan ya. Anggap 12.000, 16 juta lah. 16 juta ya anggap aja. Beli motor bekas harga beli yang mahal lah 6 juta. Masih ada 10 juta. 10 juta itu bisa untuk bensin sak suwe-suwe ini. Masih lebih ekonomis daripada kendaraan listrik kalau sekarang ini nggak punya kendaraan. Apalagi sekarang sudah punya kendaraan ya, sudah punya motor bensin mungkin ya. Oh anu mas, aku pengen tukar tambah. Di antara memelihara motor sekarang dengan beli motor listrik kan masih mahal biayanya. Melihara motor yang sekarang versus beli lagi motor listrik berapa juta. Ingat nanti kalau misalnya nggak ada tempat baterai swapnya, biayanya lebih mahal. Cuma bisa lebih murah kalau ada tempat baterai swap. Padahal yang ada tempat baterai swapnya paling ya cuma Jakarta. Di Surabaya aja penulis nggak pernah menemukan ada berita ya. Kalau ada pun posisinya misalnya di pusat kota. Baterai swap umurnya apa 50 km ya. Kalau penulis masih harus ke pusat kota dulu untuk ganti baterainya setiap hari. Ya nggak nutut ya. Penulis saja keadaan nggak kemana-mana bisa 35. Nanti kalau harus ke pusat kota dulu nggak sampai 50. Ya memang butuh harus dua ya. Ya wis lah. Tapi kalau ada yang beli ya pertimbangkanlah biaya itu. Biaya dari baterainya. Kalau nggak ada swap, menurut penulis terlalu mahal motor listrik. Mending cari kendaraan listrik yang manapun aja lah ya. Yang penting mudah perawatannya. Kalau ada yang pakai aki mobil gitu ya, mending pakai aki mobil lah. Harganya masih terjangkau. Aki mobil paling ya 600.000 ya. Berapa? 700 ribuan mungkin ya. Mending pakai itu daripada yang pakai litium jutaan. Wes apa lagi? Kayaknya itu aja ya. Untuk penulis motor listrik masih tidak menarik. Apalagi karena di tempat penulis ini nggak ada tempat swap-swapan. Kalau ada swapnya pun menurut penulis investasi motor listrik masih terlalu mahal. Belum lagi kemampuannya, daya tanjaknya, akselerasinya, apa maneh. Ya secara performa nggak bilang iritnya ya. Secara tenaga, akselerasi macam-macam jauh kan dibanding motor bensin. Kalau misal penulis sekarang ini dianggap 2 kali lebih mahal daripada motor listrik, ya wis lebih mending pakai motor bensin. Ya wis begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.